Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purnamawati MPD pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materi hari ini yang saya akan bawakan yaitu konsep RDBMS dalam pengelolaan data. Kami dari kelompok 7, adapun anggota kami yaitu Irmayana, Alia Rosida, saya sendiri, dan Irfan. Pendahuluan. Dalam suatu organisasi industri, keberadaan data dan informasi memegang peranan penting. Data merupakan karakteristik dari suatu objek-objek dalam organisasi. Informasi merupakan pengolahan berbagai ragam data yang mempunyai arti tertentu dan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup organisasi. Database atau basis data adalah suatu kumpulan informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Adapun materi pokok kali ini yaitu yang pertama konsep basis data, yang kedua database management system atau DBMS, yang ketiga relasi basis data rasional, yang keempat relational database management system atau yang disingkat sebagai RDBMS. Pembuatan basis data RDBMS. Materi pertama yaitu konsep basis data. Pengenalan basis data. Basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki sebuah lemari arsip dan bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi map pada kumpulan arsip, memberi penomoran dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap map, lalu menempatkan arsip-arsip tersebut dengan urutan tertentu di dalam lemari. Kalaupun hal-hal tersebut tidak seluruhnya dilakukan, paling tidak semua lemari arsip menerapkan suatu aturan tertentu bagaimana keseluruhan arsip-arsip tadi disusun harddisk. Namun apabila terburu-buru mencari suatu data, maka kemungkinan besar sulit mencarinya, sehingga dengan perkembangan waktu maka didapatlah sebuah tempat penyimpanan yang mudah yang disebut basis data, yaitu dengan contoh file-file yang disimpan dalam basis data pada harddisk. Basis data di perpustakaan berisi beberapa file atau tabel seperti tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Menurut Vatansia pada tahun 2012 menyampaikan bahwa basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, dan pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Definisi database. Yang pertama, himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irmayana akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu materi kedua mengenai Database Management System atau DBMS. Database Management System dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien.
DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. DBMS yang mengelola basis data relasional disebut dengan Relational DBMS atau RDBMS. Arsitektur DBMS disebut dengan nama arsitektur 3 skema atau tri-skema arsitektur, di mana fungsi untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Skema-skema tersebut yaitu yang pertama, level internal, yang kedua, level konseptual, dan ketiga, level eksternal. Adapun keuntungan dan kekurangan DBMS. Keuntungan dari DBMS yaitu yang pertama, pengontrolan kerangkapan data, kedua, konsistensi data, yang ketiga, lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama, yang keempat, sharing data, kelima, peningkatan integritas data, keenam, peningkatan keamanan, dan ketujuh, penegakan standar layanan. Sedangkan kekurangan dari DBMS yang pertama, kompleksitas, kedua, ukuran, ketiga, biaya DBMS, keempat, biaya perangkat keras tambahan, kelima, biaya konversi teknologi, keenam, performa, dan ketujuh, dampak kegagalan yang lebih besar. Selanjutnya, materi ketiga mengenai relasi basis data rasional. Basis data relasional adalah basis data yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel tersebut dihubungkan oleh nilai-nilai yang sama atau umum pada kolom-kolom terkait. Model basis data menunjukkan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengorganisasi data secara fisik dalam disk yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang sedang kita tinjau. Adapun komponen basis data relasional, yang pertama, relasi, merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, kolom atau atribut. Kolom memiliki nama. Yang ketiga, baris atau tabel berisikan data dari sebuah objek. Dan keempat, domain adalah sekumpulan nilai-nilai yang dapat disimpan pada satu atau lebih kolom. Selanjutnya, relational key. Relational key adalah identifikasi satu atau sekelompok kolom yang nilainya dapat membedakan secara unik tabel-tabel tersebut. Menurut Pahlevi 2013, terdapat 5 relational key. Yang pertama, super key, kedua, candidate key, yang ketiga, primer key, yang keempat, alternate key, dan kelima, foreign key. Selanjutnya, mengenai relational integrity rules. Relational integrity rules adalah sebuah peraturan integritas yang menyatakan bahwa setiap tabel harus mempunyai sebuah primer key, dan atribut atau sekumpulan atribut yang dipilih sebagai primer key yang harus mempunyai nilai, dan nilai tersebut harus unik dan tidak nul. Adapun jenis-jenis relasi tabel, yang pertama, one-to-one atau satu ke satu adalah di mana sebuah entitas pada tabel dapat berelasi dengan satu entitas tabel lainnya pada basis data. Berlaku timbal balik. Yang kedua, one-to-many. Satu ke banyak adalah di mana setiap sebuah entitas tabel dapat berhubungan atau berelasi dengan banyak entitas tabel lainnya pada basis data, namun tidak sebaliknya. Yang ketiga, many to one atau banyak ke satu adalah di mana setiap entitas tabel dapat berhubungan dengan satu entitas tabel lainnya dalam database, namun tidak sebaliknya. Dan keempat, many to many atau banyak ke banyak adalah di mana setiap entitas tabel dapat berelasi dengan banyak entitas tabel lainnya pada basis data dan berlaku sebaliknya. Selanjutnya, materi keempat mengenai Relational Database Management System atau RDBMS. RDBMS singkatan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Suatu database terdiri dari banyak tabel. Setiap tabel mempunyai sebuah primer key. Primer key ini kemudian dihubungkan dengan tabel kedua dan menjadi foreign key untuk tabel kedua ini. Dengan relational database ini, maka data akan membutuhkan data lainnya
maka data akan disimpan secara konsisten di suatu tabel, dan kemudian tabel lain yang membutuhkan data lainnya tinggal menghubungkan melalui foreign key. Relational Database Management System adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk mengeksekusi query pada basis data, termasuk menambahkan, memperbaharui, dan mencari nilai. Prinsip dan cara kerjanya. Adapun sebelum tabel ini dibuat, RDBMS harus memeriksa batasan-batasan berikut. Yang pertama, primer key atau kunci utama. Langkah ini mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Satu tabel hanya dapat berisi satu kunci utama. Kunci harus unik dan tanpa nilai 0. Yang kedua, foreign key atau kunci asing. Ini digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Kunci asing disimpan dalam satu tabel dan mengacu pada kunci primer yang terkait dengan tabel lain. Yang ketiga, not null. Ini memastikan bahwa setiap kolom tidak memiliki nilai 0, seperti sel kosong. Yang keempat, check. Ini mengkonfirmasikan bahwa setiap entry dalam kolom atau baris memenuhi kondisi yang tepat dan bahwa setiap kolom menyimpan data unik. Dan kelima, data integrity. Integritas data harus dikonfirmasi sebelum data dibuat. Adapun keuntungan dari RDBMS yaitu yang pertama, fleksibilitas. Memperbaharui data sekarang menjadi lebih efisien karena perubahan hanya perlu dilakukan di satu tempat. Maintenance atau pemeliharaan, administrator basis data dapat dengan mudah memelihara, mengontrol, dan memperbaharui data dalam basis data. Backup atau cadangan juga menjadi lebih mudah karena alat otomatisasi yang termasuk dalam RDBMS mengotomatisasikan tugas-tugas ini. Sedangkan kekurangan dari RDBMS yaitu RDBMS termasuk batas karakter yang ditempatkan pada bidang-bidang tertentu dalam tabel dan ketidakmampuan yang sepenuhnya memahami bentuk-bentuk data baru, misalnya seperti bilangan kompleks, desain, dan gambar. Selain itu juga, sementara database yang terisolasi dapat dibuat menggunakan RDBMS. Proses tersebut membutuhkan potongan informasi yang besar untuk dipisahkan satu sama lain. Menghubungkan sejumlah besar data ini untuk membentuk basis data yang terisolasi bisa menjadi sangat rumit. Selanjutnya, mengenai pembuatan basis data pada RDBMS. Yang pertama, tahap analisis dan perancangan adalah tahapan pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Tahapan analisis dan perancangan dibagi menjadi 3 yaitu A. Perancangan basis data secara konsep. Merupakan proses pembuatan data, model dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik basis data. Yang ke B. Perancangan basis data secara logis. Merupakan proses pembuatan data model berdasarkan data model tertentu, tetapi tidak tergantung pada DBMS tertentu dan implementasi fisik basis data. Dan ke C. Perancangan basis data secara fisik. Merupakan proses pembuatan deskripsi implementasi basis data pada media penyimpanan sekunder atau disk. Deskripsi ini menjelaskan tabel-tabel dasar, organisasi file, indeks untuk mendapatkan akses data secara efisien, dan semua integrity controls dan langkah-langkah keamanan. Yang kedua, tahap implementasi. Tahapan ini mengimplementasikan rancangan basis data yang telah dibuat. Implementasi menggunakan aplikasi klien yang disediakan oleh DBMS terpilih. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, kita dapat simpulkan bahwa basis data adalah merupakan kumpulan data dari yang berelasi satu dengan yang lain, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Dalam membangun database yang sempurna, perlu diketahui mengenai hal-hal dalam pembuatan database seperti entity, atribut, relasi, primary key, dan lainnya, sehingga
tidak terjadi error pada saat perancangan database. Dan dengan RDBMS, maka dengan mudah suatu pengelolaan data dilakukan karena RDBMS mengacu pada sistem bagaimana database tersebut menjaga data agar tetap konsisten. Dengan adanya RDBMS, data yang terdapat dalam satu tabel dapat dihubungkan dengan tabel yang lain. Maka pengelolaan data dengan RDBMS sangat diperlukan karena lebih efisien dan akurat. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.